Kotel efek di Indonesia, saudara-saudara, itu ternyata berkaitan dengan kelompok partai politik. Kita bisa mengelompokkan partai politik di Indonesia ke dalam dua kelompok besar, partai-partai majemuk dan partai-partai yang basisnya adalah pemilih Muslim. Tidak semuanya partai Islam, tetapi basis utama pemilihnya Muslim. Mereka menyasar kelompok Islam sebagai pemilih utama. Kalau kita lihat dua kelompok itu, maka yang terjadi berkaitan dengan kotel efek adalah dalam setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden, ada satu partai kelompok majemuk yang diuntungkan dan satu partai kelompok kalangan Islam yang diuntungkan. Jadi kotel efek itu terbelah dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Keep Talking atau Kang EF Bicara. Kali ini saya ingin bicara tentang satu bahan diskusi yang cukup ramai setiap kali ada Pilpres dan Pileg, pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif, yaitu efek ekor jas atau kotel efek. Efek ekor jas adalah pengaruh dari pemilihan presiden terhadap performa atau kinerja suara partai politik. Artinya ada partai yang dirugikan dengan tidak mendapatkan limpahan suara dari kontestasi di dalam Pilpres. Sebaliknya ada partai politik yang diuntungkan. Nah, ini adalah bagian penting di Indonesia dikarenakan Pilpres dan Pileg menjadi dua kegiatan elektoral yang berjalan dalam setiap putaran 5 tahun sekali. Pertanyaan umum yang biasanya dibuat terlebih dahulu adalah seberapa besar sebetulnya kotel efek itu? Bagaimana cara mengukurnya? Mari kita mulai dengan data dulu. Pada bulan November yang lalu, Polmark Indonesia menyelenggarakan survei dalam skala cukup besar, yaitu 32 survei di 32 provinsi. Di setiap provinsi diambil responden 1.200 responden, sehingga total responden seluruhnya adalah 38.400 responden. Mengapa diadakan survei provinsi? Karena memang kami memerlukan data provinsi. Sementara data nasional, yaitu data gabungan 32 provinsi itu, kami perlukan untuk melihat situasi elektoral di tingkat nasional. Tentu saja tidak termasuk 6 provinsi Papua yang tidak disertakan di dalam survei dengan berbagai pertimbangan. Agregasi dilakukan dengan menimbang metodologi agregasi secara layak sehingga hasilnya mencerminkan proporsi dari provinsi yang besar sampai yang terkecil. Nah, berdasarkan hasil survei itu, mari saya perlihatkan bahwa ternyata 67,7% pemilih di Indonesia mengatakan bahwa mereka akan memilih dulu siapa calon presiden dan calon wakil presiden yang mereka percaya. Lalu kemudian mereka pilih, baru setelah itu mereka akan memilih partai politik mana yang mengusung calon presiden dan wakil presiden yang sudah mereka pilih duluan itu. Artinya, pemilihan presiden mempengaruhi secara signifikan pemilihan legislatif. Karena artinya 2/3 pemilih kita mengatakan memilih calon presiden dan wakil presiden dulu, baru kemudian partai politik. Tentu ada yang berpendapat sebaliknya, memilih partai dulu, baru kemudian mereka mencari pilihan calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh partai itu. Jumlah mereka yang berpendapat demikian adalah 32,8%. Ini perbandingan yang menurut saya juga cukup menyolok. 67,7% berbanding 32,8%. Dengan data ini saja bisa kita katakan bahwa sangat penting bagi partai politik untuk mengurus pemilihan presiden. Sebab pemilihan presiden akan mempengaruhi pemilihan legislatif. Itulah yang kita sebut sebagai kotel efek. Bagaimana kita menemukan angkanya dari hasil pemilu? Salah satu cara yang sederhana adalah
dengan melihat seberapa besar pemilih caleg dan pemilih tanda gambar atau pemilih partai di dalam pileg. Mereka yang memilih tanda gambar itu artinya mereka tidak tertarik atau tidak peduli oleh caleg-caleg yang diajukan partai itu. Ada yang mengatakan mereka yang memilih tanda gambar adalah pemilih tradisional atau basis utama partai. Menurut saya, analisa itu tidak terlalu tepat. Sebab mereka yang sudah lama di partai, mereka yang sudah berakar di dalam partai, tentu saja sangat mengenal politisi-politisi yang diajukan oleh partai, karena pengenalan mereka terhadap partai sudah sangat mendalam. Karena itu, mereka yang memilih hanya tanda gambar biasanya adalah mereka yang justru tidak berakar di dalam partai itu, tetapi mereka tertarik oleh faktor lain di luar calegnya. Bisa saja kepemimpinan partai. Tetapi sejak ada pemilihan langsung presiden sejak 2004, maka di Indonesia yang kemudian kita temukan adalah mereka yang mencoblos tanda gambar kemungkinan sangat besar tertarik oleh calon presiden yang diajukan oleh partai itu. Inilah salah satu cara sederhana untuk melihat kotel efek. Tentu saja ada cara lain yang lebih detail, seperti misalnya menyelenggarakan exit poll. Exit poll adalah survei yang dilakukan pada hari H pemilihan. Mereka yang sudah memilih itu kemudian dicegat oleh tenaga surveyor atau peneliti yang mengajukan sejumlah wawancara dalam bentuk kuesioner. Di dalamnya bisa ditanyakan mereka menimbang pemilihan presiden atau tidak ketika memilih partai politik. Itu data lain yang tentu saja bisa kita dapatkan. Exit poll ini menggunakan sistem random dengan mengambil sejumlah TPS sebagai sampelnya dan kemudian mengambil satu orang laki-laki dan satu orang perempuan dari setiap TPS secara random. Ada metodologinya yang sudah sangat standar, dilakukan di banyak negara. Kami, Polmark Indonesia, berulang-ulang melakukan exit poll dan hasilnya alhamdulillah mencerminkan realitas secara sangat baik. Jadi ada banyak cara untuk melihat kotel efek. Pertanyaannya sekarang, seperti apakah situasi elektoral dalam kontestasi antar partai politik dengan kontestasi pemilihan presiden seperti yang kita miliki di 2024? Yang bisa saya lihat adalah tentu saja partai-partai politik yang punya kader yang ada di dalam kertas suara pemilihan presiden adalah partai-partai politik yang akan sangat beruntung. Ketika 2019 yang lalu misalnya, Jokowi ada di dalam kertas suara bersama Kiai Ma'ruf Amin, maka ada dua partai politik yang paling diuntungkan. Jokowi diidentifikasi sebagai petugas partai PDI Perjuangan. Karena itu kotel efek dari kehadiran Jokowi menjadi keuntungan bagi PDI Perjuangan. Kiai Ma'ruf Amin diajukan oleh PKB dan diidentifikasi orang sebagai orang PKB. Maka tentu saja PKB diuntungkan oleh hadirnya, adanya Kiai Ma'ruf Amin di dalam kertas suara. Karena Kiai Ma'ruf Amin adalah salah satu pendiri PKB. Sebaliknya, di seberang sana, pada 2019 ada Prabowo dan Sandiaga Uno. Dan tentu saja Gerindra mendapatkan keuntungan elektoral yang paling besar dari kotel efek atau efek ekor jas. Dikarenakan cukup banyak orang yang menganggap dua-duanya adalah kader Gerindra. Sekalipun Sandiaga Uno pada saat Pilpres akan berlangsung mengundurkan diri dari Partai Gerindra. Itulah yang kemudian kita lihat. Sementara PKS dibandingkan dengan PAN yang juga ikut mengusung Prabowo Sandi lebih banyak diuntungkan. Ini sekaligus sebetulnya menjelaskan satu fenomena kotel efek Indonesia yang banyak orang belum diskusikan. Kotel efek di Indonesia, saudara-saudara, itu ternyata berkaitan dengan kelompok partai politik. Kita bisa mengelompokkan partai politik di Indonesia ke dalam dua kelompok besar. Partai-partai majemuk dan partai-partai yang basisnya adalah pemilih muslim. Tidak semuanya partai Islam, tetapi basis utama pemilihnya muslim. Mereka menyasar kelompok Islam sebagai pemilih utama. Kalau kita lihat dua kelompok itu, maka yang terjadi berkaitan dengan kotel efek adalah dalam setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden, ada satu partai kelompok majemuk yang diuntungkan dan satu partai kelompok kalangan Islam yang diuntungkan. Jadi kotel efek itu terbelah dua, sesuai dengan ceruk pasar atau kelompok partai politik yang tersedia.
Maka karena itu di 2019, kotel efek untuk Partai Majemuk diperoleh PDI Perjuangan dan Gerindra di dua kubu yang berbeda, sementara kotel efek di Partai Kalangan Islam diperoleh PKB dan PKS di dua kelompok yang berbeda. Seperti itulah rumus kotel efek di Indonesia, saudara-saudara. Dan sepertinya 2024 bukan cerita yang berbeda. Di 2024 rumus kotel efek itu yang akan bekerja. Di satu kubu ada Prabowo dan Gibran yang di dalamnya beragam partai tersedia sebagai pendukung. Tentu saja di dalamnya Gerindra adalah partai politik yang paling diuntungkan. Sementara tidak ada identifikasi yang terlalu kental antara Gibran dan partai politik. Sehingga tentu saja pertarungan akan terjadi siapa partai politik yang bisa mengidentifikasi sebagai partainya Gibran Rakabuming Raka. Sejauh ini belum ada partai satupun yang bisa diidentifikasi sebagai partainya Gibran. Barangkali PSI, tetapi rasanya itu persoalan yang berbeda. Nah, menurut hemat saya, ini yang kemudian menjadi pertarungan sengit di antara para pengusung Prabowo Gibran. Karena cukup banyak partai di sana dan partai majemuknya selain partai Gerindra ada partai Golkar dan PSI misalnya, sementara di kalangan Islamnya di dalamnya ada Partai Amanat Nasional. Nah, sementara di sisi yang lain kotel efek untuk pasangan Amin atau Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar itu tentu saja bisa kita lihat akan diperoleh oleh Partai Nasdem sebagai partai yang sejak awal menjadi pelopor pengusungan Anies Baswedan untuk kelompok majemuknya. Dan di sisi yang lain ada PKB yang mendapatkan kotel efek dari kehadiran Muhaimin Iskandar, ketua umum mereka di kertas suara. Sementara itu, di kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, kita sudah tahu siapa saja partai pengusungnya dan partai pendukungnya. Dan kotel efeknya tentu saja akan dinikmati paling banyak oleh PDI Perjuangan. Mengingat Ganjar Pranowo adalah calon presiden yang murni kader PDI Perjuangan. Sementara partai-partai yang lain, baik yang punya kursi di DPR yaitu P3, maupun partai yang tidak punya kursi atau belum punya kursi yaitu Hanura dan Perindo, tentu saja harus berusaha sangat keras untuk bisa mendapatkan manfaat dari kotel efek. Mereka akan sangat sulit mendapatkannya tentu saja. Saudara-saudara, kotel efek ini sangat penting bagi partai politik karena salah satu cara untuk mendapatkan tambahan dan limpahan suara yang memperbesar kursi mereka di setiap dapil adalah kotel efek. Bagaimana mereka menampilkan dirinya di dalam pemilihan presiden. Ini tidak sederhana sebab ada partai-partai yang calon anggota legislatifnya harus mencari suara di tempat-tempat yang menjadi kantong calon presiden dan wakil presiden yang tidak mereka usung, tentu saja tidak bisa leluasa menampilkan dirinya sebagai pengusung capres-cawapres mereka sendiri, sebab akan mendapatkan resistensi elektoral dari pemilihnya. Itu sering terjadi di banyak tempat dan itu harus disiasati. Hal kedua yang menurut saya penting adalah kotel efek itu tidak jatuh dari langit. Kotel efek itu hasil perjuangan. Kotel efek harus diperjuangkan secara elektoral oleh semua partai. Siapa pejuangnya di garda terdepan? Pejuangnya adalah calon-calon anggota legislatif yang bertarung di dapil DPR RI, provinsi, kabupaten, kota. Merekalah yang harus memperjuangkan kerja elektoral di bawah dengan melakukan kerja sekaligus melibatkan pemilihan presiden untuk mempromosikan, mengkampanyekan capres-cawapres yang partainya usung, yang mereka usung, lalu kemudian diri mereka sendiri dan partai politik. Sebab ada pemilih yang tidak bersedia atau tidak merasa mengenal caleg dan hanya memilih partai politiknya saja. Nah, semua itu harus diakomodasi oleh kerja-kerja calon anggota legislatif. Saudara-saudara, saya mengatakan ini untuk menegaskan bahwa sangat penting pertarungan 2024 disiasati dengan sangat serius oleh semua pihak. Ada siasat yang melibatkan pemilihan presiden yang satu nafas dengan pemilihan legislatif. Dan kotel efek akan didapatkan oleh partai-partai yang bisa menyatukan nafas kerja elektoral mereka dalam pilpres dan pilegnya.
Saya Saifullah Fatah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.